Guys. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yasrul Putra dengan NIM 2096724 dan selanjutnya ada Mas Febri Tugas Pratama. Ya, terima kasih Mas Dias. Perkenalkan, nama saya Febri Tugas Pratama dari kelas 20 Ilmu Komunikasi 01 dengan NIM 2096175. Selanjutnya Mas Imam. Oke, baik. Terima kasih Mas Fetu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Wicaksana. Saya dari kelas 20 Ilmu Komunikasi 01 dengan NIM 2096175. Baik, kelompok kami akan menjelaskan beberapa tentang ekonomi kreatif, tentunya di era Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang, yang juga era ini juga era yang masih dikembangkan untuk kedepannya. Saya mulai dari awal bagaimana Society 5.0 ini. Tentunya seiring berjalannya waktu, teknologi yang dibuat oleh manusia semakin berkembang ya. Salah satunya ialah Society 5.0 yang konsep ini juga memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern, yaitu AI atau robot, untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman dan mudah untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Konsep resolusi ini mengusung dari resolusi sebelumnya, yaitu resolusi industri 4.0 yang sebenarnya juga tidak memiliki perbedaan yang jauh sama sekali. Akan tetapi konsep society ini lebih fokus pada konteks terhadap manusia. Oke, mungkin beberapa golongan akan dijelaskan oleh Mas Imam Wicaksana. Oke, baik. Terima kasih Mas Dias. Di sini ada beberapa golongan, di antaranya di sini ada 17 golongan ya. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, pengembang permainan industri dan ekosistem permainan atau game. Di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam ekonomi kreatif tanah air. Kemenparekraf menyebut kontribusi game untuk ekraf Indonesia pada 2017 adalah 1,93% PDB dengan 44.733 jumlah tenaga kerja di subsektor ini. Di tahun yang sama ada 51 pengembang game lokal baru yang dari tahun ke tahun bertambah jumlahnya. Kemenparekraf mendorong para pengembang game lokal untuk lebih berkarya lagi. Yang kedua, di sini ada arsitektur. Kemenparekraf menegaskan peran arsitektur di Indonesia sangat penting dalam hal budaya, keanekaragaman, arsitektur lokal, dan daerah menunjukkan karakter bangsa Indonesia yang mempunyai beraneka ragam budaya. Yang ketiga, desain interior. Penggunaan jasa desainer interior untuk merancang estetika interior hunian, hotel, dan perkantoran semakin meningkat. Sudah jelas bahwa potensi ekonomi dari industri desain interior sangat menjanjikan. Yang keempat, ada musik. Musik merupakan industri cukup menjanjikan dalam dunia showbiz. Besarnya minat dan antusiasme para musisi muda untuk terjun ke dalam bidang ini menunjukkan bahwa musik punya potensi menjadi industri yang lebih besar. Yang kelima, di sini ada seni rupa. Pada sektor ini, Indonesia mempunyai potensi terbesar, baik secara kualitas, kuantitas, pelaku kreatif, produktivitas, dan potensi pasar. Seni rupa Indonesia juga memiliki jaringan yang sangat kuat baik dalam negeri ataupun di luar negeri. Yang keenam, di sini ada desain produk. Desain produk merupakan proses kreasi sebuah produk yang menggabungkan unsur fungsi dengan estetika
sehingga bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Yang ketujuh ialah fashion yang sedang tren. Fashion senantiasa berubah dengan cepat. Dalam hitungan bulan, selalu muncul mode fashion yang baru. Ini tak lepas dari produktivitas para desainer fashion lokal yang inovatif merancang baju-baju model baru. Yang kedelapan, di sini ada kuliner. Sektor kuliner memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu 30% dari total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Industri kuliner mempunyai potensi yang sangat kuat untuk berkembang. Oleh karena itu, pemerintah akan mendukung sektor ini supaya lebih maju lagi. Yang kesembilan, di sini ada film, animasi dan video sektor film. Animasi dan video memiliki potensi yang bisa dikembangkan menjadi lebih baik, walaupun masih harus menghadapi berbagai tantangan yang lainnya. Yang ke-10, ada fotografi. Perkembangan sektor ini didukung oleh meningkatnya minat anak muda terhadap fotografi. Seiring perkembangan media sosial dan peralatan yang makin terjangkau, beberapa pelaku memberikan pendapatnya tentang apa yang masih harus digarap dalam bidang fotografi ini. Yang ke-11, desain komunikasi visual atau biasa disingkat DKV. Potensi DKV ini masih harus ditingkatkan, seperti kesadaran pasar tentang pentingnya desain. Hasil karya desain grafis sering dinilai dengan harga yang kurang layak, padahal para desain grafis membutuhkan proses yang cukup panjang dalam bekerja. Yang ke-12 ialah televisi dan radio. Meskipun tidak semutahir ponsel dan gawai lainnya, televisi dan radio masih mempunyai peran yang sangat besar dalam penyebaran informasi. Yang ke-13 ialah kriya seni. Kriya merupakan salah satu subsektor yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan sangat dekat dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif juga. Yang ke-14, periklanan. Periklanan adalah subsektor ekonomi kreatif yang karyanya memiliki daya sebar paling tinggi. Hal ini tak lepas dari peran sinergi para pemilik modal yang ingin memasarkan produk dan jasa mereka dengan media yang dimanfaatkan. Yang ke-15, seni pertunjukan Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman seni dan tradisi pertunjukan, seperti wayang, teater, tari, dan lain sebagainya. Yang ke-16 adalah penerbitan. Subsektor penerbitan berperan dalam membangun kekuatan intelektual bangsa dan terus berupaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang ke-17, aplikasi. Seiring dengan semakin meningkatnya penetrasi smartphone, industri pengembangan aplikasi semakin meningkat dan menjadi subsektor yang berpotensi besar ke depannya. Mungkin begitu 17 golongan dari ekonomi kreatif ini. Baik, saya kembalikan kepada Mas Jas. Terima kasih untuk penjelasannya, sangat lengkap dan cukup rinci juga. Golongan ekonomi kreatif memiliki banyak subsektor, tentunya di bidang kuliner dan lainnya. Dan tentunya kita tidak akan membahas itu semua, kita akan memfokuskan di mana penjelasan tentang desain grafis yang juga memiliki kepentingan di era Society 5.0 ini yang akan dijelaskan oleh Feby Tugas Pratama. Monggo, Mas. Ya, baik. Terima kasih, Mas Tias. Jadi, untuk desain grafis, kita mulai dengan sejarah singkatnya terlebih dulu. Si desain grafis ini sendiri pertama kali ditemukan pada 15.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi di Lascaux, Prancis, yaitu sebuah lukisan. Nah, simbol-simbol berbentuk ideogram ini yang nantinya kemudian berkembang menjadi aksara pada masa modern rutin kita gunakan di layar. Nah,
perkembangan desain grafis di Indonesia sendiri diawali oleh jurusan reklame, dekorasi, dan ilustrasi grafik atau REDIK pada tahun 1950, tepatnya 15 Januari 1950. Sekolah tersebut bernama Sekolah Tukang Reklame. Lalu pada 1969 bersamaan dengan berubahnya ASRI menjadi STRS RI atau Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia yang kita kenal sekarang sebagai ISI Yogyakarta. Nah, jurusan REDIK ini dipecah lagi menjadi beberapa jurusan, yaitu jurusan reklame, seni dekorasi, dan seni grafis. Di sini kita mulai mengenal yang namanya desain grafis. Nah, ada beberapa aliran di dalam desain grafis ini. Di antaranya adalah 3D style, abstract, minimalism, conceptual art, feminim, fun and playful, flat design, geometric, grunge, luxurious, masculine, natural dan organik, photorealism, professional corporate, retro, atau vintage. Nah, gimana sih kita bikin sebuah desain grafis itu? Yang pertama, proses produksinya itu yang pertama menggunakan kita itu membuat konsep atau ide. Jadi kita memilih dulu, kita mau pakai ide yang apa nih? Kita harus ingat lagi, kita sebagai desainer grafis, kita ini tugasnya untuk memecahkan masalah seseorang atau klien yang memesan jasa kita kan. Nah, jadi kita harus tahu kebutuhan apa yang paling tepat untuk mereka di antara banyaknya aliran tadi. Lalu setelah kita sudah menemukan ide dan style yang tepat, barulah kita masuk ke fase berikutnya, yaitu mensketsa terlebih dahulu. Nah, sketsa di sini bisa pakai kertas ya, yang paling sering kita jumpai. Jadi kita pakai pensil dulu kan. Nah, kita gambar tuh kasarannya kayak gimana. Nah, setelah sketsa ini jadi, baru kita masuk ke aplikasi. Di sini kita mulai baru benar-benar pakai aplikasi untuk mengaplikasikan ide tadi. Nah, setelah desain ini tadi sudah selesai, kita implementasikan desain tersebut. Semisal kalau ini digunakan untuk sebuah baju, maka kita implementasikan ke baju. Nah, setelah semuanya selesai, baru kita distribusikan desain tersebut. Nah, kaitannya dengan era sekarang, sudah banyak ya desainer di Indonesia. Awalnya itu dari festival-festival kecil. Nah, tapi untuk sekarang ini desain sudah cukup dikenali karena memang sudah ada juga di SMK jurusannya dan sudah cukup lama juga. Nah, salah satu studio yang berkembang cukup besar di Indonesia diantaranya ini Pagi Studio, S-Lab yang ada di Yogyakarta, Pixels, OWW Studio, Paper Villar. Nah, di sini kita sudah mulai melihat bagaimana desain mulai mempengaruhi ranah-ranah kehidupan kita sehari-hari. Logikanya di masa seperti sekarang nggak ada orang yang punya perusahaan itu tidak mau mengiklankan brand mereka kan. Nah, salah satu cara mengiklankan brand mereka yaitu dengan menggunakan desain. Nah, desain ini bisa diaplikasikan ke logo mereka ataupun iklan mereka. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Indonesia mulai butuh banyak banget talent desainer baru karena memang masih sangat terbilang sedikit ya untuk desainer di Indonesia. Nah, lebih maju lagi nih kalau kita ngomongin benefitnya jadi seorang desainer. Kita yang pertama itu bisa remote job, yaitu kerjanya itu bisa dari mana saja. Jadi nggak terpaku ruang dan waktu. Kalau misal mau ngerjain pagi ya kita bisa ngerjain pagi. Kalau misal mau ngerjain dari mana juga bisa ya, asalkan yang pasti ada jaringan internet aja udah itu. Nah, jadi untung banget nih kalau kita misalkan bisa mendesain bekerja dari mana saja itu tadi. Nah, selain itu kaitannya dengan kerja remote tadi, di internet juga mulai banyak website yang masang jasa-jasa editing seperti desain, contohnya Fiverr yang sekarang mulai hype. Nah, jadi kita ini nggak cuman dapat klien yang taruhlah cuman beda kota, tapi bisa juga dari luar negeri bahkan. Nah, ini kan otomatis bakal meluaskan relasi kita untuk kedepannya. Jadi itu sangat baik saya pikir. Nah, lalu
lebih maju lagi, kita mulai kenal yang namanya metaverse kan sekarang. Nah, metaverse sendiri bisa jadi ruang lingkup yang sangat luas dan sangat menguntungkan kalau kita benar-benar bisa memanfaatkan itu, karena di metaverse sendiri kan mereka butuh kayak aset-aset digital ya. Nah, aset-aset digital itu siapa lagi yang bangun kalau bukan desainer. Nah, itu tadi. Jadi kayak benefit menjadi seorang desainer dan era 5.0 yang mulai berkembang saat ini. Oke, begitu Mas Dias singkatnya. Ya, penjelasan yang cukup rinci dan padat tentunya ya dapat disimpulkan ya bahwa perkembangan teknologi yang semakin pesat juga mengharuskan kita untuk bisa melek teknologi lebih dalam ya. Dan juga berusaha mengimbangi perubahan yang ada. Dan masyarakat yang terbiasa dengan hal-hal tradisional ini juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang super cepat untuk bisa menopang perkembangan yang juga semakin pesat. Dan yang terakhir adalah era revolusi digital juga ditandai dengan media digital yang menguasai sistem informasi ya, dan komunikasi. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kita tentang bagaimana desain grafis di era Society 5.0 yang sudah dijelaskan oleh Mas Febri Tugas Pratama. Terima kasih dan sampai jumpa.